Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di sekolah, pembelajaran 4 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat memahami, menunjukkan, menyebutkan, dan menanggapi kata ajakan dengan runtut dan percaya diri. Siswa dapat mempraktekkan gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Siswa dapat mempraktikkan gerak sikap kapal terbang dengan tepat. Siswa dapat menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya ekspresi 3 dimensi, dapat membuat bubur kertas, dan membuat karya dari bubur kertas dalam bentuk 3 dimensi. Perhatikan gambar berikut ini, itu adalah gambar kebun binatang. Anak-anak sedang berkunjung ke kebun binatang. Ada jerapah, ada juga gajah. Anak-anak sedang mengamati hewan-hewan yang ada di kebun binatang secara berkelompok. Jaga dirimu baik-baik ketika berada di tempat umum. Usahakan kalian berkumpul dengan teman satu kelompok agar tidak terpisah. Bacalah cerita di bawah ini. Siswa kelas 1 pergi karya wisata ke kebun binatang. Ada berbagai binatang di sana. Dayu mengajak Siti melihat gajah. Ayo, kita lihat gajah, Siti, ajak Dayu. Edo mengajak Beni ke kandang jerapah. Yuk, kita ke kandang jerapah, kata Edo. Mereka belajar bersama tentang binatang. Mereka mendapat pengalaman yang menyenangkan. Nah, dari bacaan ini, anak-anak dapat tahu ada 2 kalimat ajakan. Yang pertama, ayo kita lihat gajah, Siti. Yang kedua, yuk kita ke kandang jerapah. Ingat, kata ajakan, kalimat ajakan diawali dengan kata atau ada kata ayo, yuk, dan mari. Selanjutnya, tunjukkan kalimat ajakan pada cerita di atas. Diskusikan dengan teman kata ajakan yang lainnya. Nah, di situ tadi ada 2 kalimat ajakan yang terdapat pada wacana, yaitu 1. Ayo kita lihat gajah, Siti. Kemudian yang kedua, yuk kita ke kandang jerapah. Nah, di sini ada rombongan sirkus. Rombongan sirkusnya ini ada yang paling depan itu sedang kakinya diangkat ke belakang, kedua tangan direntangkan sambil menunduk padahal pakai sepatu roda. Ini sepertinya praktek itu ya, sikap kapal terbang. Kemudian ada yang tinggi-tinggi sekali itu 2. Kemungkinan itu pakai egrang ya. Kalau anak-anak ingin tahu, mari kita baca wacana berikut ini. Karya wisata ke kebun binatang sangat menyenangkan. Udin dan teman-teman mengamati berbagai hewan. Selain itu, ada pertunjukan seru. Sekelompok seniman melakukan berbagai gerakan. Salah satunya adalah gerakan menyerupai kapal terbang. Gerakannya tetap seimbang walau memakai sepatu roda. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba. Tadi yang paling depan ya, menyerupai kapal terbang. Udin mengajak Edo menonton dari dekat. Ayo, kita maju ke depan, Edo. Edo menanggapi ajakan Udin. Baiklah, mari kita menonton di depan. Sikap kapal terbang merupakan salah satu gerak keseimbangan. Pernahkah kamu mencobanya? Nah, untuk anak-anak yang belum pernah mencoba, nanti bisa praktek bersama dengan Bapak Ibu guru. Dalam wacana ini, anak-anak juga bisa menemukan kalimat ajakan. Contohnya, ayo kita maju ke depan, Edo. Kemudian yang kedua, mari kita menonton di depan. Nah, sebenarnya untuk yang pertama, ini kalimat ajakan dari Udin. Ayo kita maju ke depan, Edo.
Nah, kalimat ajakan yang kedua ini merupakan tanggapan. Di depan, Edo berkata, "Baiklah, mari kita menonton di depan." Itu termasuk kalimat tanggapan. Nih, sikap kapal terbang merupakan salah satu gerak keseimbangan ya, anak-anak. Jadi kalau kamu tidak seimbang, nanti kamu bisa terjatuh. Bagaimana caranya agar seimbang? Kedua tangan direntangkan ke samping kiri dan kanan. Lurus ya, usahakan lurus. Nah, selanjutnya amati gambar di samping. Di situ ada Lani yang sedang mempraktekkan sikap kapal terbang. Gerak keseimbangan dapat dilakukan di tempat, bisa sambil duduk atau berdiri. Sikap pesawat terbang dilakukan sambil berdiri. Angkat kaki kanan ke belakang. Rentangkan tangan, kedua tangan ya ini ya, dan membungkuklah. Jaga keseimbangan sebanyak 8 kali hitungan. Coba lakukan bergantian dengan kaki kiri. Anak-anak silahkan mencoba. Selanjutnya, perhatikan di situ ada Dayu, Siti, dan teman-teman yang sedang sepertinya membuat suatu karya ya, karena di situ ada bingkai, ada kertas, ada ember yang ada isinya. Kemudian yang lainnya juga ikut berperan serta. Kira-kira, mereka membuat bubur kertas. Maka di situ ada kertas. Lalu bagaimana cara membuat bubur kertas? Mari kita baca wacana berikut ini. Saat karya wisata, Bu Guru mengabadikan dalam sebuah foto. Foto dapat menjadi kenangan suatu peristiwa. Foto dengan kenangan indah dapat kita bingkai. Mari membuat bingkai foto. Bingkai dibuat dari bubur kertas. Ikuti langkah-langkah berikut. Jadi ini rencananya mau membuat bubur kertas ya, maka perhatikan caranya. 1. Sobek 4 lembar koran menjadi potongan kecil. Paling mudah larut dalam air adalah kertas koran, bukan majalah atau buku ya. Kemudian yang kedua, tuang 5 sendok makan lem ke dalam wadah. Ini pakainya lem kertas ya. 5 sendok makan. 3. Tambahkan air secukupnya ke dalam lem. Nggak perlu banyak-banyak, nanti kalau airnya terlalu banyak malah susah tercampurnya. Tambahkan sedikit demi sedikit ya. Yang keempat, aduk lem dan air sampai larut, lalu tambahkan sobekan kertas. Tadi kertas yang sudah disobek-sobek dimasukkan ke dalam campuran lem dan air. 5. Saring bubur kertas menggunakan kain. Nah, sebelum disaring, ketika kalian menambahkan sobekannya tadi, diremas-remas, diwenyet-wenyet, kemudian usahakan sampai teksturnya seperti bubur. Nah, baru kemudian disaring. Yang keenam, bentuk menjadi bingkai foto. Boleh persegi panjang, boleh lingkaran, boleh oval, boleh segitiga, terserah, bebas kreasinya anak-anak. Buatlah bingkai dengan berbagai bentuk lainnya. Contoh karya dari bubur kertas tadi selain dibuat bingkai juga bisa digunakan untuk membuat bunga hias. Kemudian ini bingkai contohnya ya. Bingkainya pun bisa dihias. Kemudian ini ada bunga-bungaan, ini ditempel di styrofoam ya. Selanjutnya ada berbagai bentuk bunga di situ. Ada juga topeng yang dibuat dari bubur kertas. Kegiatan bersama orang tua di rumah, anak-anak, orang tua kalian akan membantu dalam mempraktikkan membuat bingkai bubur kertas di rumah. Jadi nanti anak-anak bisa berdiskusi, bisa dibantu orang tua dalam membuat bingkai dari bubur kertas. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, yang pertama menyebutkan kalimat ajakan berdasarkan gambar secara lisan. Yang kedua, menanggapi kalimat ajakan yang telah disebutkan teman secara lisan. Untuk penilaian keterampilan ada 2. Yang pertama, mempresentasikan keragaman kegemaran anggota keluarga dengan kriterianya sebagai berikut. Kemudian yang kedua, melakukan gerak sikap kapal terbang dengan kriteria penilaian sebagai berikut.
Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.